Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang samurai yang sedang bertarung melawan para musuhnya. Pria ini bernama Manji. Setelah itu Manji mendatangi seorang wanita yang mengidap gangguan jiwa. Wanita ini bernama Makci, adik dari Manji sendiri. Kemudian mereka pun pergi ke sungai untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba Manji dikejutkan dengan kehadiran sesosok wanita tua berjubah putih berada di sana. Wanita tua ini kita sebut saja Mbok De. Di sini Mbok De mengetahui asal-usul Manji dan adik wanitanya. Mbok De mengatakan bahwa Makci bukanlah adik kandung dari Manji, melainkan seorang wanita yang suaminya telah dibunuh oleh Manji. Karena tidak tega, Manji memutuskan untuk membawa dan melindunginya hingga saat ini. Di tengah-tengah obrolan mereka, Manji melihat Makci yang sudah berjalan di atas jembatan dan dia pun langsung mengejarnya. Akan tetapi ternyata Makci telah disekap oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Di situ Manji pun meminta mereka untuk segera melepaskan Makci. Namun pimpinan mereka mengatakan, "Aku akan melepaskannya, tetapi kau harus menjatuhkan pedangmu." Namun di saat Makci berjalan menghampiri Manji, pimpinan mereka malah menebas Makci dari belakang. Hal tersebut seketika membuat Manji sangat murka dan akan membrutal karena melihat adiknya tewas di hadapannya. Di tengah pertarungan tersebut, Manji sedikit kewalahan menghadapinya hingga menyebabkan tangannya harus terputus ditebas oleh musuh. Namun Manji yang kuat, dia pun dapat menghabisi komplotan tersebut meski mata sebelah kanannya harus terluka akibat tebasan samurai musuh. Setelah berhasil membunuh pimpinan komplotan itu, Manji pun mendekati mayat Makci untuk menutup matanya. Lalu dia pun tergeletak tak mampu bangkit akibat luka-luka di tubuhnya yang mustahil untuk diobati. Kemudian tiba-tiba saja Mbok De kembali datang. Di sini Manji memintanya untuk segera membunuhnya. Namun Mbok De malah menyayat dada Manji dan memberinya cacing darah suci ke tubuhnya. Mbok De mengatakan bahwa cacing-cacing itu akan hidup bersamanya selama-lamanya. Kemudian hal mengejutkan terjadi ketika tangan Manji yang putus tersambung kembali. 50 tahun kemudian di sebuah dojo terlihat para remaja yang sedang berlatih pedang. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang anak gadis yang bernama Rin. Rin merupakan anak dari pemilik dojo tersebut. Malam harinya ketika Rin bersama orang tuanya sedang makan malam, tiba-tiba dari luar terdengar suara mencurigakan. Ayah Rin bergegas mengambil pedangnya dan segera mengecek keadaan di luar. Ternyata suara itu adalah sekelompok orang yang mendatangi dojo mereka. Kelompok tersebut bernama Itoryu. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Anotsu. Anotsu langsung menyampaikan tujuannya, yaitu meminta seluruh dojo yang ada di Jepang, termasuk dojo milik keluarga Rin, ikut menjadi satu di bawah kekuasaan Itoryu. Ayah Rin yang tidak mau bergabung dengan Itoryu, dia pun mencoba untuk melawan Anotsu. Namun dengan sekali tebasan, ayah Rin seketika tewas. Dan tidak hanya itu, mereka juga membawa pergi ibu Rin dari sana. Beberapa hari kemudian Rin sedang mengunjungi makam ayahnya. Lalu dari kejauhan Mbok De pun mendatanginya dan menanyakan siapa orang yang terbaring di bawah nisan itu. Rin menjawab, itu adalah ayahnya yang tewas dibunuh dan ibunya telah diculik. Sehingga saat ini dirinya berencana untuk balas dendam. Mendengar cerita Rin, Mbok De pun mengatakan di sebuah kota Edo ada seorang pria yang memiliki ajian rawa rontek atau tidak bisa modar. Kau bisa menyewanya untuk dijadikan pengawalmu dan juga membantumu membalaskan dendam. Setelah itu Rin bergegas pergi ke kota Edo sesuai ucapan Mbok De. Setelah beberapa lama Rin berjalan menyusuri kota Edo, akhirnya dia mendapat info dari seseorang kalau pria tersebut tinggal di pinggiran sungai yang tak jauh dari situ.
Sesampainya di sana, Rin melihat sebuah gubuk kecil dan seseorang yang sedang membelah kayu menggunakan pedang. Orang tersebut tak lain adalah Manji yang saat ini menjadi orang yang tidak bisa modar. Kedatangan Rin membuat Manji sangat terkejut karena Rin sangatlah mirip dengan Makci. Di situ Rin langsung mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu meminta Manji untuk mau membantunya membalaskan dendam kepada seorang yang telah membunuh ayahnya, yaitu Anotsu. Namun Manji menolaknya. Dia beranggapan kalau dirinya tidak ada urusan dengan orang itu. Karena waktu sudah sangat sore, Manji memutuskan untuk mengantar Rin sampai ke kota. Di tengah perjalanan, Rin bertemu dengan seorang samurai bertopeng bernama Sabato, salah satu anak buah Anotsu. Kemudian Sabato melemparkan seikat rambut yang merupakan rambut ibu Rin. Lalu dia pun memperlihatkan sesuatu di pundaknya yang tak lain adalah kepala ibu Rin. Manji yang berada di sana langsung menantang Sabato untuk mau bertarung dengannya. Dalam pertarungan ini, Manji tertusuk pedang milik Sabato yang membuatnya terkapar. Saat Sabato akan membunuh Rin, tiba-tiba sebuah pedang menusuk tubuhnya. Ternyata Manji bangkit kembali yang membuat Sabato terkejut karena Manji tidak bisa mati. Di tempat lain, Anotsu sedang membicarakan keinginannya untuk menyatukan seluruh dojo yang ada di Jepang menjadi Itoryu dengan seorang pejabat kesogunan bernama Habaki. Di situ Anotsu menginginkan menjadi kepala sekolah di dojo itu nantinya. Tetapi Habaki belum bisa mengiyakan permintaan Anotsu karena dia harus mendiskusikannya dulu dengan seluruh pejabat pemerintah Shogun. Setelah itu salah satu anak buah Anotsu yang bernama Taito memberitahu kalau Sabato telah tewas dibunuh oleh seseorang. Mendengar kabar tersebut, Anotsu meminta seluruh anggotanya untuk selalu waspada dengan musuh yang akan mereka hadapi. Sementara di sisi lain, Rin yang sedang di tempat pengasahan pedang, di sana dia melihat pedang milik ayahnya. Lalu tidak lama kemudian Taito datang untuk mengambil pedang tersebut. Setibanya di tempat persembunyiannya, Rin memberitahu Manji kalau dirinya melihat orang yang telah mengambil pedang milik ayahnya. Mendengar hal tersebut, Manji pun mencari orang itu. Saat berjalan di tengah hutan, Manji bertemu dengan Taito yang sudah menunggunya. Tanpa pikir panjang, Taito langsung menyerang Manji dengan brutal. Ketika Manji akan melakukan serangan, tiba-tiba dia tidak bisa melangkah karena pasir hisap di hutan tersebut. Taito memanfaatkan kejadian itu dengan menusukkan pedangnya ke tubuh Manji. Namun Manji yang tidak bisa mati, dia pun mengeluarkan pedang lainnya untuk membalas tusukan Taito. Mengetahui Manji yang tidak bisa mati membuat Taito sangat terkejut. Kemudian Manji pun pergi meninggalkan Taito dengan luka yang sangat parah di tubuhnya. Setelah itu Manji kembali ke tempat tinggalnya dengan membawa pedang milik ayah Rin. Sementara di markas Anotsu, Taito yang sedang diobati memberitahukan kepada Anotsu tentang seorang samurai yang mereka hadapi sangatlah sulit untuk dikalahkan sebab orang tersebut tidak bisa mati. Keesokan harinya saat Manji dan Rin sedang berada di sebuah kedai, Manji didatangi oleh seorang biksu yang memakai penutup kepala. Biksu tersebut menanyakan gadis yang sedang bersama Manji. Manji yang curiga, dia pun menodongkan pedangnya ke arah biksu itu. Terungkap fakta, nama dari biksu tersebut adalah Shizuma, salah satu pendekar pedang dari Itoryu. Di sini Shizuma menawarkan kerjasama dengan Manji untuk mengalahkan Anotsu, sebab dia mengetahui kalau Manji sedang mencari Anotsu. Tidak hanya itu, Shizuma juga tahu kalau Manji adalah seorang samurai yang tidak bisa mati. Akan tetapi, Manji tetap menolak tawaran dari Shizuma, sehingga sesuatu yang brutal pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Shizuma dengan mudah dikalahkan oleh Manji.
Tetapi beberapa saat kemudian Shizuma dapat bangkit kembali. Di sini Manji sadar kalau lawannya kali ini sama seperti dirinya yang tidak bisa mati. Namun anehnya Shizuma tidak mau melanjutkan pertarungannya dan dia pun memilih pergi dari sana. Saat dalam perjalanan, Manji merasa aneh dengan luka tebasan yang dia alami ketika bertarung dengan Shizuma. Dia merasa kalau pedang Shizuma telah diberi racun yang menyebabkan cacing darah di tubuh Manji tidak berfungsi. Melihat hal tersebut, Rin segera pergi untuk mencari pertolongan. Namun di tengah perjalanan Rin dihadang oleh Shizuma dan dibawa ke sebuah gubuk. Saat Shizuma mau membunuh Rin, tiba-tiba Manji datang dan menantang Shizuma untuk kembali bertarung dengannya. Di tengah pertarungan, Shizuma mengucurkan racun yang dapat melemahkan cacing darah di pedangnya sambil mengatakan kalau mereka berdua sebenarnya bisa mati dengan racun ini. Pada akhirnya Manji berhasil merebut pedang milik Shizuma dan menebas tubuhnya hingga membuat Shizuma benar-benar modar menancap di batang pohon dengan tubuh yang telah terpotong menjadi dua. Keesokan harinya terlihat beberapa pendekar Itoryu telah tewas dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Sementara di markas Anotsu, Habaki memberikan kabar kalau pemerintah Shogun telah menyetujui dirinya untuk menjadi kepala sekolah di dojo resmi kepemerintahan Shogun. Dia juga diutus untuk pergi ke Gunung Takao menemui kepala dojo Shinkekto Ryu yang bernama Ibane Kensui, seorang pelatih resmi kepemerintahan Shogun. Sebelum pergi, Anotsu mendapat kabar kalau beberapa anak buahnya telah dibunuh dalam semalam. Mendengar kabar tersebut, Anotsu mengira kalau Manji lah yang telah melakukan semua ini. Setelah itu dia pun memerintahkan seorang pendekar wanita bernama Makie Otono untuk menghabisi Manji. Di lain waktu saat Manji bersama Rin dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang memainkan alat musik. Wanita tersebut adalah Makie yang langsung mengajak Manji untuk bertarung dengannya. Dalam pertarungan itu, Makie berhasil menebas tangan Manji sehingga membuatnya terkapar. Namun tiba-tiba saja Makie menghentikan serangannya karena dia telah sadar dengan apa yang sudah dia lakukan itu salah. Bersama dengan itu, Rin pun muncul dan langsung melindungi Manji. Melihat Rin yang masih kecil membuat Makie semakin tidak tega untuk membunuh Manji. Lalu Makie pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setibanya di rumah, Manji segera diobati oleh Rin. Namun, luka yang Manji alami cukup lama proses penyembuhannya karena cacing darah yang ada di tubuh Manji masih lemah akibat efek racun saat dia bertarung dengan Shizuma. Di lain waktu, Manji sedang berziarah ke makam adiknya Machi. Sementara Rin yang akan ke tempat dia berlatih dikejutkan dengan keberadaan Anotsu di sana. Rin yang sangat dendam dengan Anotsu berusaha untuk membunuhnya. Namun dengan mudah Anotsu menangkis serangan Rin. Di sana Anotsu pun menyadari kalau gadis yang ada di hadapannya ini merupakan putri dari pemilik dojo yang beberapa waktu lalu dia bunuh. Dia pun menceritakan kisah masa lalu kakeknya yang ternyata adalah rival satu perguruan dengan kakeknya Rin. Ketika itu kakeknya Anotsu diusir dari perguruan karena seorang samurai tidak diperbolehkan menggunakan senjata asing saat bertempur. Senjata asing yang dimaksud yaitu kampak yang saat ini Anotsu bawa. Maka dari itu Anotsu dendam dan berniat ingin menyatukan seluruh dojo yang ada di Jepang di bawah kekuasaan Itoryu. Anotsu yang tidak mau membunuh anak-anak, dia pun pergi meninggalkan Rin.
Beberapa waktu kemudian saat Rin dan Manji sedang berjalan di tengah kota, mereka melihat pertarungan salah satu anggota itu Ryu dengan seorang pria yang memiliki kemampuan bertarung hebat. Terungkap fakta bahwa yang membantai para anggota itu Ryu adalah pria tersebut dan anggotanya. Pria ini bernama Shira. Kemudian Manji dan Rin diajak ke tempat persembunyian Shira. Mereka diperkenalkan dengan dua orang temannya yang bernama Glichi dan Hyakurin. Tujuan mereka mengajak Manji bertemu adalah untuk melakukan kerjasama, yaitu menyingkirkan Anotsu dan anggota itu Ryu. Ternyata mereka sudah lama mengirim penyusup ke dalam perguruan itu Ryu untuk memata-matai Anotsu. Dari mata-mata mereka diketahui bahwa Anotsu akan pergi ke Gunung Takao menemui kepala dojo Shinketo Ryu. Setelah mendengar penjelasan dari mereka, Manji pun setuju untuk bekerja sama. Keesokan harinya, saat mereka sedang menjalankan misi, mereka melihat seseorang yang diduga adalah Anotsu. Shira bergegas menyerang orang itu, namun ternyata dia bukanlah Anotsu, melainkan seseorang wanita yang telah ditugaskan oleh Anotsu untuk menjebak musuhnya. Setelah berhasil mengalahkannya, Shira malah mencoba untuk menguik-uik wanita tadi. Rin yang melihatnya mencoba untuk mencegah Shira karena Rin menganggap kalau apa yang dilakukan Shira sama seperti para anggota Anotsu. Akan tetapi Shira tidak memperdulikan Rin dan memukulnya. Saat Shira mencoba untuk menggorok Rin, tiba-tiba ada senjata yang langsung memotong tangannya. Manji melakukan hal tersebut karena dia sangat kesal melihat Shira yang ingin menggorok Rin. Setelah itu Shira melarikan diri dari sana karena merasa sakit yang luar biasa. Di lain waktu saat Manji pulang ke gubuknya, dia mendapatkan surat dari Rin yang mengatakan kalau dirinya akan mencari Anotsu sendirian. Karena dia tidak ingin terus-terusan melibatkan Manji dalam balas dendamnya terhadap Anotsu. Setelah itu Manji pun bergegas pergi untuk menyusul Rin. Sementara di tempat lain, Anotsu telah tiba di kediaman Ibane. Anotsu mengiyakan permintaan Ibane tentang kerjasama dengan itu Ryu. Namun hal mengejutkan terjadi karena Ibane tiba-tiba saja membatalkan permintaannya tersebut. Saat Anotsu akan kembali pulang, tiba-tiba dia dikepung oleh pasukan pemerintah Shogun. Dia pun menyadari kalau ini semua adalah jebakan dari pemerintah Shogun untuk melenyapkan itu Ryu dan dirinya. Karena lawan yang terlalu banyak membuat Anotsu memutuskan untuk melarikan diri. Namun di tengah pelariannya dia dihadang oleh Rin yang ingin bertarung dengannya. Karena para pasukan Shogun berdatangan membuat Rin mengikuti Anotsu pergi untuk menghindari para pasukan itu. Di sisi lain, Manji yang sedang dalam perjalanan menyusul Rin tiba-tiba diserang oleh 3 orang yang tidak dikenal. Setelah berhasil mengalahkannya, Manji pun melanjutkan perjalanan menyusul Rin. Sementara itu, Anotsu dan Rin tengah dikepung oleh ratusan pasukan Shogun. Terlihat juga Habaki yang memerintahkan para pasukannya untuk membunuh Anotsu dan Rin. Manji yang telah tiba di sana langsung menanyakan kepada Rin siapa yang sebenarnya orang yang harus dia bunuh, Anotsu atau orang-orang ini. Rin pun menjawab, bunuhlah orang-orang yang mencoba membunuhku. Kemudian Manji bertarung melawan para pasukan Shogun bersama Anotsu yang awalnya menjadi tujuan utamanya. Di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba Makie datang untuk membantu Anotsu.
Saat pertarungan semakin sengit, Shira tiba-tiba muncul dan membawa Rin pergi dari sana. Sementara itu, pada akhirnya Makie harus tewas terkena tembak karena melindungi Anotsu dari serangan pasukan bersenjata Shogun. Manji yang terus mengejar Shira akhirnya menemukan Rin yang telah diikat di tengah hutan oleh Shira. Saat Manji diminta untuk membuang semua senjatanya, dia pun langsung melemparkan pisau kecil ke arah Shira. Ternyata itu semua adalah trik Manji untuk melepaskan ikatan Rin. Setelah itu, Manji bertarung dengan Shira tanpa menggunakan senjata. Pada akhirnya Manji berhasil membuat Shira terjatuh ke dalam jurang yang mengakibatkan tubuhnya remuk menghantam bebatuan. Di sisi lain, Anotsu yang masih bertarung dengan Habaki, dia pun berhasil membunuhnya. Lalu tidak lama kemudian Manji dan Rin datang menemui Anotsu, sehingga terjadilah pertarungan brutal antara Anotsu dengan Manji. Dalam pertarungan tersebut, Manji lebih unggul dari Anotsu. Setelah Anotsu tidak berdaya, Manji memanggil Rin dan memerintahkannya untuk membunuh Anotsu. Namun melihat Anotsu yang penuh dengan luka, Rin tidak mampu untuk melakukannya. Maka dari itu, Anotsu perlahan meninggalkan mereka. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja Rin berteriak dan berlari mencoba untuk menghunuskan pedangnya ke arah Anotsu. Namun saat Rin mendekati Anotsu, tiba-tiba melihat hal tersebut, Rin langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Anotsu dan membuatnya tewas seketika. Setelah itu Manji tergeletak akibat luka di tubuhnya yang sangatlah banyak. Di sini Rin menangis histeris melihat keadaan Manji yang tidak sadarkan diri. Namun setelah Rin memanggil Manji dengan sebutan kakak yang dulu sering diucapkan Makci kepada Manji, tiba-tiba Manji merespon ucapan Rin dan film pun berakhir.